Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Shalom, saudaraku. Apa kabar semua? Saya berdoa dan berharap kiranya saudara semua ada dalam pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit sekarang. Haleluya. Saya percaya walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, namun saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat kita masing-masing. Saat saudaraku menonton, saat saudaraku beribadah melalui tayangan ini, saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat saudaraku sekalian. Nah, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Subagio Arif. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Saya mengundang saudara untuk menundukkan kepala. Bapa kami yang ada di surga, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata, jika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir. Kami berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami berkumpul tidak secara offline, tidak secara fisik. Tapi Tuhan, kami percaya dengan firman-Mu saat kami nyatakan pertemuan kami, saat di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kesempatan kami boleh beribadah mendengar firman-Mu. Dan kiranya Engkau berikan kami hikmat, marifat surgawi untuk kami boleh mengerti akan kebenaran, akan firman-Mu yang ditabur pada saat ini. Urapi hamba, urapi semua yang beribadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, tidak terasa kita sudah ada di bulan ke-10 dari tahun 2020. Sebelum mengakhiri tahun ini, saya rindu untuk kembali kita merenungkan. Saya rindu mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk kembali merenungkan tentang pesan Tuhan melalui gembala sidang gembala pembina kita, yaitu visi tahun 2020. Visi tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saudara-saudaraku yang Tuhan, visi ini disampaikan oleh gembala sidang kita pada bulan Januari. Tidak ada yang tahu apa artinya. Gembala sidang menyampaikan visi ini dan kita berpikir, mulai merenungkan akan firman-firman yang disampaikan. Sekarang kita mulai menyadari, kita sekarang sudah menyadari akan arti dimensi yang baru itu. Wow, luar biasa. Sekitar 1-2 tahun terakhir, gembala sidang selalu mengingatkan kita untuk menyerukan, memperkatakan Mazmur 91. Terakhir ini, kita diminta untuk menghardik COVID-19. Dan saya percaya, waktu kita memperkatakan berhenti COVID-19, stop COVID-19. Oleh karena iman kita dan tentu oleh karena perkenan Tuhan, saya percaya COVID-19 akan berhenti. Saudara Kristus Tuhan, saya menyaksikan semakin banyak hal-hal yang digenapin dari apa yang disampaikan gembala sidang kita. Mari kita lihat apa kata dimensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam KBBI adalah ukuran yang mencakup panjang, lebar, tinggi, luas, dan lainnya. Dimensi juga bermakna salah satu aspek yang meliputi atribut, elemen, item, fenomena, situasi, atau faktor yang membentuk suatu entitas. Hari-hari ini kita familiar kan dengan istilah new normal, work from home, social distancing, dan lain-lain. Sepertinya itu hal-hal yang sesuatu yang baru ya, yang kita dengar.
Nah, sebagaimana kita ketahui dan alamin bersama, bukan hanya di Indonesia terjadi pandemi COVID-19, tetapi hampir di semua negara menerapkan kebijaksanaan protokol kesehatan yang sama terkait pencegahan penularan virus COVID-19. Tiba-tiba saja semua menjadi berubah. Semua aktivitas warga masyarakat dilakukan dari rumah. Baik itu belajar, bekerja, berusaha, maupun beribadah. Kebijakan pemerintah ini tentu tidak bermaksud untuk memberikan liburan santai-santai kepada kita. Dan kita pun tidak bersantai dan berlibur berlebihan. Atau kita tidak melakukan apa-apa. Tidak. Lalu sekarang ini beribadah pun kita diharuskan secara online. Beribadah masih belum diperbolehkan. Nah, segala sesuatu yang tadi saya sampaikan, bukankah hal-hal yang baru? Bukankah kita harus berubah cara kerja? Kita harus berubah belajar. Kita harus berubah untuk beraktivitas segalanya. Karena kalau tidak terlalu perlu, kita tidak perlu keluar rumah dan sebagainya ya Bapak Ibu Saudara. Hal-hal ini adalah sebuah dimensi yang baru. Keadaan sekarang tiba-tiba saja seperti diterpa badai. Lalu kita mengenal kata badai lagi. Badai dianalogikan sebagai suatu peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan, tidak terduga, dan tidak diharapkan untuk terjadi. Bentuknya bisa berupa peristiwa alami, peristiwa alam, musibah, persoalan yang datang silih berganti, badai. Termasuk pandemi virus COVID-19. Yang membahayakan dari virus COVID ini bukan hanya soal sifat penularnya atau dampak kematiannya saja. Bukan. Tetapi hal teror, roh-roh ketakutan, roh intimidasi yang bekerja di belakangnya. Yang menyebabkan orang menjadi lemah iman, mengalami kegelisahan, bertindak irasional, bahkan paranoid. Ada di sebuah supermarket, suami istri berbelanja, memakai peralatan APD lengkap, saking paranoidnya dengan COVID-19. Nah, hal demikian dapat mengakibatkan imun tubuh kita turun. Kalau kita ketakutan, kalau kita gelisah, ya, kita menjadi lemah iman kita. Paranoid itu tadi akan mengakibatkan imun tubuh turun. Apabila imun tubuh turun, maka kita rentan terhadap virus COVID-19. Saudaraku, hal-hal yang baru ini, keadaan semua ini, jika tidak kita waspadai, jangan-jangan saat Tuhan datang untuk yang kedua kali kita kedapatan tidak siap. Saat Tuhan datang tiba-tiba, ya, kita kedapatan tidak berjaga-jaga. Saudaraku, untuk ini, pada kesempatan ini, saya hendak mengingatkan lagi bahwa di tahun dimensi yang baru ini hendaknya kita tetap berjaga-jaga, harus berjaga-jaga. Ada 5 hal yang saya mau kita merenungkan pada hari ini. Ya, apa yang harus kita lakukan agar kita tetap kedapatan berjaga-jaga? Saudara Kristus Tuhan, yang pertama adalah jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Sekali lagi, jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Situasi yang sedang terjadi mungkin sudah sampai pada satu tahapan di mana kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Sampai kapan ya Tuhan? Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan berakhir?
Keadaan seakan tidak jelas. Ada pembatasan ruang gerak. Kerja dan usaha jadi terbatas. Sedangkan tuntutan kebutuhan hidup jalan terus. Banyak orang mulai menjerit. PHK terjadi. Penghasilan menjadi berkurang. Keadaan semakin tidak bertambah baik. Mungkin keadaan semakin tambah kacau. Namun, saudaraku, jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Jangan sampai kita kecewa dengan keadaan, terlebih kepada Tuhan. Jangan, saudaraku. Hari-hari ini kita memang diperhadapkan kepada ujian iman kita. Tentu setiap orang akan mengalami ujian. Nah, saya percaya untuk kita masuk kepada kerajaan sorga tidak mudah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa dengan keadaan apapun saat ini yang kau hadapi. Jangan. Yang kedua, perkuat mezbah keluarga. Mezbah keluarga adalah mezbah yang dibangun dalam satu rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Di awal tadi saya sudah menyampaikan, di tahun dimensi yang baru, di zaman new normal ini, semua dikembalikan ke rumah tangga. Sehingga sebenarnya saat ini rumah tangga sedang dibentuk oleh Tuhan. Jika ada orang tua yang belum percaya di dalam sebuah rumah tangga, bisa juga dilaksanakan oleh anak-anak yang sudah percaya kepada Kristus. Di dalam mezbah keluarga ada doa, pujian, dan penyembahan. Ada pembacaan firman, ada sharing firman. Nah, kegiatan ini jika dilakukan bersama-sama, unity, siang dan malam, yang tentunya akan mendatangkan hadirat Tuhan, urapan dan tuntunan Tuhan. Dengan memperkuat mezbah keluarga, saudaraku, engkau akan membangun iman dan kerohanian keluargamu. Kita akan terus disegarkan dan tidak menjadi lemah. Apalagi di tengah situasi yang tidak memungkinkan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tentu hal ini, kegiatan ini sangat baik, bermanfaat, berfaedah. Jadi membangun mezbah keluarga itu akan menjadi memperkokoh anggota keluarga, saling mendoakan, saling meneguhkan. Di situ akan ada saling menguatkan. Saya percaya iman dan kerohanian seluruh anggota keluarga akan menjadi kuat. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Kalau kuasa Roh Kudus bekerja, hadirat Tuhan kuat, maka roh orang akan dibangkitkan, dibangun. Dan saya percaya tidak akan keluarga itu, anggota keluarga itu, tidak akan dikuasai oleh ketakutan. Saya percaya jika keluarga ini kuat, anggota keluarga kuat, maka pasti rindu untuk berdoa bagi orang lain. Di dalam mezbah keluarga, pembacaan Mazmur 91 pun dilakukan secara bergantian atau bersama-sama, diaminkan, diimani di mezbah keluarga. Dan apa yang diperkatakan, yang dipercayai, saya percaya akan terjadi dalam nama Yesus. Saudara, yang ketiga, apa yang kita harus lakukan di saat tahun dimensi yang baru ini? Perkuat doa syafaat dan puasa.
Sekali lagi, perkuat doa syafaat dan puasa. 1 Timotius 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Doa syafaat tentunya bisa dilakukan juga dari rumah, saudara. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi pensyafaat bagi para pemimpin, bangsa, dan bagi semua orang. Bukan kebetulan jika kita menghabiskan banyak waktu di rumah. Artinya kita punya banyak waktu berdoa. Matikan televisi, singkirkan sementara gadget Anda. Beri waktu untuk masuk dalam doa syafaat. Bangsa kita memerlukan doa kita, saudara. Ini adalah wake up call, membangunkan kembali. Kita berdoa agar Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar dalam menangani penyebaran virus COVID-19 serta ancaman resesi ekonomi global ini. Doakan para penderita virus COVID-19 agar dijamah dan disembuhkan Tuhan. Berdoa untuk tim medis agar tim medis diberikan kekuatan dan perlindungan di dalam menjalankan tugas pelayanan, saudaraku. Doakan agar tidak ada jiwa yang mati sia-sia tanpa mengenal Tuhan Yesus. Gembala sidang pembina kita mengajak kita semua masuk dalam doa puasa kembali sejak 1 Oktober lalu sampai 31 Oktober nanti. Mari saudara ikut di dalam doa syafaat dan puasa. Bagaimana berpuasanya diserahkan kepada masing-masing. Yang keempat, apa yang kita harus lakukan di saat masa tahun dimensi yang baru ini? Yang keempat adalah baca, renungkan, perkatakan, serta lakukan firman Tuhan setiap hari. Baca, renungkan, perkatakan, serta melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan gini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada sebuah pernyataan perintah dari Tuhan, yaitu memperkatakan kitab Taurat, merenungkan siang dan malam, lalu bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman itu. Dengan disiplin, dengan kemauan yang kuat untuk membaca, mempelajari Alkitab setiap hari, saya percaya saudara bisa mengerjakannya. Kita memiliki bekal yang kuat untuk percaya, saudara. Jika kita membaca firman Tuhan, merenungkan, memperkatakan, sehingga iman tumbuh dari perkataan firman Tuhan. Seperti tubuh jasmani kita, maka tubuh rohani kita juga perlu makanan. Dan makanan atas tubuh rohani kita adalah firman Tuhan. Tidak hanya itu, kita juga harus memperkatakan terutama janji-janji Tuhan hari-hari ini. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 katakan, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Contoh menghardik COVID-19. Hai COVID-19, berhenti. Stop. Tidak bertambah banyak korban jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus. Luputkan dari resesi ekonomi. Ya Allahku kan memenuhi segala kebutuhan, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan lain-lain yang bisa kita naikkan. Perkataan doa kita. Saudaraku, firman harus dilakukan. Sebab tanpa perbuatan iman kita mati. Yakobus 2 ayat 26 berkata,
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Hari-hari ini kita harus menyatakan kasih, karena lebih baik memberi daripada menerima. Hari-hari ini Tuhan mau kita membuktikan sebagai orang-orang percaya. Allah kita adalah kasih. Mari kita nyatakan kebenaran firman Tuhan. Selain membaca Alkitab setiap hari, pastikan diri Anda sudah mengikuti juga kursus Alkitab yang di gereja kita dikenal sebagai KOM, Kehidupan Orientasi Melayanin. Ada seri 100, The Seeker, Pencari. Ada KOM 200, The Servant, Pelayan. KOM 300, The Soldier, Prajurit. Sekarang belajar lebih mudah, saudaraku, karena via online. Jadi saya himbau, saudara, di masa era yang baru ini, di tahun dimensi yang baru, semua serba online. Mari ambil pembelajaran di dalam KOM 100, kalau sudah 100, ikut lagi KOM 200, kalau sudah 200, dan KOM 300. Yang kelima, jangan jadi gereja yang tertidur. Sekali lagi, jangan jadi gereja yang tertidur. Matius pasal 25 ayat 5 berkata begini, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara, kita jangan lupa akan perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Saat-saat sekarang kita bisa jadi orang percaya yang dapat terjatuh dalam kondisi tertidur. Karena beberapa hal, kita sebagai orang percaya bisa-bisa kita akan terlena dengan kondisi tidak ada ibadah. Semakin banyaknya pergumulan hidup, kita bisa kelelahan. Tidak ada perubahan yang baik, malah semakin buruk. Bisa mengalami kejenuhan, menjalankan segala sesuatu termasuk kehidupan rohani sepertinya enggan. Jadi seperti rutinitas, bosan, tidak on fire, nggak enak nonton, nggak enak, sepertinya tidak beribadah kalau online. Lalu nggak ada tujuan yang jelas untuk mengikuti visi atau tuntunan Tuhan. Sepertinya tidak ada tuntunan Tuhan. Saya bersyukur saya ada di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Sejak tahun 1991 saya dibaptis Selam. Saya ada di wadah ini. Saya tahu persis bagaimana gereja ini menuntun, memberikan visi setiap awal tahun bagi umat yang bergereja di bawah pengembalaan pendeta Dr. Insinyur Niko, sehingga dapat tahu tujuan yang jelas sepanjang tahun yang akan dilewati. Wow. Saudara, jangan juga kita mengabaikan pengajaran yang murni, karena hari-hari ini banyak penyesat. Ya, kalau kita abaikan, hanya senang dengan pengajaran yang enak didengar saja, tetapi pengajaran yang murni yang tidak mengenakan daging tidak mau diikutin, hati-hati, kita bisa tertidur, bisa-bisa kita jatuh. Saudara Kristus Tuhan, mari kita motivasi diri kita sendiri untuk semakin dekat Tuhan. Mari tetap berjaga-jaga. Bangunlah hai kamu yang tidur, Efesus 5 ayat 14. Tetap on fire. Lakukanlah aktivitas kerohanian. Tidak berdiam diri. Apapun yang kita bisa ikutin, Zoom online, KOM online. Kita ikutin rumah doa online, menara doa online, ibadah online. Apapun, saudaraku. Mari lakukan perbuatan baik, beritakan firman, nyatakan kasih Tuhan yang kuat menanggung yang lemah. Roma 15 ayat 1. Mari kita saling mengingatkan untuk tidak menjadi gereja atau jemaat yang tertidur.
Saudara Kristus Tuhan, yang pertama yang tadi kita harus lakukan dan kerjakan adalah kita jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Terus yang kedua, kita harus membangun mezbah keluarga. Yang ketiga, kita perkuat doa syafaat dan puasa. Yang keempat, kita harus lakukan, baca, renungkan, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Yang kelima, yang terakhir, kita harus melakukan kegiatan aktivitas bergereja, kegiatan gereja. Jangan jadi gereja yang tertidur. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Masukin tahun dimensi yang baru terakhir, karena beberapa bulan lagi, 1-2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya mengajak kita semua untuk tetap berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku, terima kasih Bapa kami yang ada di surga. Sungguh kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada hari ini. Hamba percaya bahwa Engkaulah yang memberikan kami hikmat marifat surgawi untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, Engkaulah andalan kami. Di tahun dimensi yang baru, Engkau mengingatkan kami untuk terus berjaga-jaga melalui GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto di bawah penggembalaan Pendeta Dr. Insinyur Niko. Kami bersyukur Tuhan, karena tuntunan visi Tuhan jelas mengiring kami sepanjang tahun. Dan 2020 boleh kami akhiri dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhanlah yang menuntun kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga atas pimpinan tuntunanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, memberikan pengharapan bagi yang membutuhkan pengharapan, yang putus asa dibangkitkan. Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar bagi yang berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kau akan berkarya lebih lagi di dalam kehidupan kami. Mari pakai kami menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Berakhirlah sudah ibadah online kita pada hari ini. Saudara Kristus Tuhan, mari angkat tanganmu, buka hatimu dengan iman percaya. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.